Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemeriksaan dalam sidang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin. Nama saya Arif. Nama saya Lailatul Fitri. Nama saya Nana Fauzia. Baiklah, kita langsung menuju ke materi. Nah, poin pertama dalam pemeriksaan dalam sidang itu ada sidang pertama. Nah, sidang pertama bagi pengadilan itu memiliki arti yang sangat penting dan menentukan. Nah, dalam sidang pertama yang telah ditetapkan, para pihak itu harus hadir di dalam persidangan tersebut. Nah, maka ditemukan beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama yaitu penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir. Jadi apabila penggugat tidak hadir dalam sidang sedangkan tergugat hadir, maka hakim itu dapat melakukan yang pertama, menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur. Nah, yang kedua yaitu menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil si penggugat tersebut secara resmi. Nah, apabila penggugat telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir juga gitu, maka hakim dapat menetapkan bahwa gugatan yang digugat si penggugat tersebut itu gugur, atau menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi satu kali lagi penggugat dengan persetujuan tergugat. Hal yang kedua yaitu tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi. Yang kedua yaitu penggugat tidak hadir sedangkan penggugat hadir. Nah, apabila dalam sidang pertama tersebut penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir, maka hakim dapat melakukan yang pertama yaitu menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi. Nah, yang keduanya menjatuhkan putusan fast track dikarenakan tergugat tidak hadir. Nah, berbicara tentang fast track sini itu artinya putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut, sedangkan termohon atau putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam satu persidangan tersebut walaupun sudah dipanggil secara resmi. Sedangkan penggugatnya itu hadir. Jadi putusan verset itu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat atau termohon itu tidak hadir sedangkan si penggugatnya hadir. Nah, yang ketiganya yaitu tergugat tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban. Nah, apabila tergugat tidak hadir meski telah dipanggil patut dan resmi namun ia mengirimkan surat jawaban, maka surat itu tidak perlu untuk diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan atau eksepsi bahwa pengadilan agama telah bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Nah, yang keempat yaitu penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang. Apabila penggugat dan tergugat tidak hadir di dalam persidangan, yang pertama, maka sidang harus ditunda. Para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur dan fast track atau perkara yang dapat diperiksa. Nah, yang kelima yaitu penggugat dan tergugat hadir dalam semua sidang. Nah, jika para pihak hadir semua dalam sidang, maka hakim sebelum memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak. Yang selanjutnya yaitu upaya damai. Upaya damai dalam perdata umumnya diatur dalam pasal 132 HIR atau pasal 154 R.BG dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Bila upaya damai berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan yang memungkinkan untuk dieksekusi. Akta perdamaian dicatat dalam register induk perkara
yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh karena itu, akta perdamaian diajukan gugatan baru. Pada sidang pemeriksaan perceraian sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi. Dapat diwakili oleh kuasanya secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama belum diputus. Pada tingkat tersebut, jika tidak hanya dalam sidang pertama, sebagaimana lazimnya perkara perdata. Apabila tercapai perdamaian, maka perkara perceraian dicabut. Untuk itu, hakim membuat penetapan yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian. Para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan yang bersangkutan itu, di mana mereka dahulu melakukan perkawinannya. Penetapan ini tidak dapat dimintakan upaya hukum, dan jika telah mencapai perdamaian, maka dapat diajukan permohonan atau gugatan cerai berdasarkan alasan yang sama atau alasan lain yang telah diketahui pada saat perdamaian itu terjadi. Dalam hal putusan perceraian itu dimintakan banding atau kasasi, maka berarti belum terjadi perceraian, karena suatu perceraian baru terjadi setelah putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah ikrar talak diucapkan di muka sidang. Oleh karena itu, pengadilan banding atau kasasi dapat mengusahakan perdamaian, yaitu agar tidak terjadi perceraian. Yang C, perubahan dan pencabutan gugatan. Perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut dinyatakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan atau permohonan dapat diizinkan. Demikian pula dalam hal mengurangi tuntutan. Bila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum harus dicatat dalam BAP dalam register induk perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabut perkara harus mendapat persetujuan tergugat. Pasal 272, 271. Yang selanjutnya yaitu D, jawaban tergugat. Bantahan terhadap pokok perkara tersebut atau material firfi, yaitu tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara, dapat juga berarti 1. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara. Yang kedua yaitu bantahan langsung ditunjukkan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi pada bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang dengan sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan ataupun tulisan, dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban. Menurut pasal 121 ayat 2 HIR atau 145 2R.PG, pasal 132 ayat 1 HIR atau pasal 158 ayat 1 R.PG, tergugat dapat mengajukan jawaban tersebut. Tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
Apabila tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, maka dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya tetap dinilai tidak hadir, dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan kecuali dalam hal jawaban berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu. Oke, nah pada tahap ini ada beberapa jawaban tergugat, yaitu yang pertama eksepsi tangkisan. Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara atau pokok perlawanan, dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar bertujuan agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Nah, eksepsi tangkisan ini diatur dalam pasal 136 HIR atau pasal 162 RBG atau pasal 125 ayat 2 HIR atau pasal 133. Jadi di pasal ini ada dua macam eksepsi. Nah, eksepsi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prosesual eksepsi, eksepsi formil, yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil acara atau proses, meliputi eksepsi tidak berwenang secara absolut. Eksepsi ini di mana pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat, melainkan menjadi wewenang pengadilan lain. Misalnya penggugat mengajukan gugatan utang piutang, kemudian tergugat menangkis bahwa perkara tersebut bukan menjadi wewenang pengadilan agama, melainkan wewenang pengadilan negeri. Nah, yang kedua eksepsi tidak berwenang secara relatif. Nah, eksepsi tidak berwenang secara relatif ini bahwa pengadilan agama yang dituju tidak berwenang mengadili gugatan penggugat, tetapi menjadi wewenang pengadilan agama yang lain. Misalnya penggugat mengajukan gugatan warisan ke pengadilan agama di tempat tinggalnya terhadap tergugat yang berdomisili di daerah lain. Kemudian tergugat menangkis bahwa perkara tersebut bukan menjadi wewenang oleh penggugat, bukan menjadi wewenang pengadilan agama yang dimaksud oleh penggugat, melainkan menjadi wewenang pengadilan agama di tempat tinggal tergugat. Yang ketiga yaitu eksepsi nebis in idem. Eksepsi van Wisdegjack, suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula tidak dapat putus lagi. Apabila hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat menangkisnya dan alasan nebis in idem. Jadi nebis in idem ini dijadikan suatu alasan ya untuk menangkis suatu masalah. Nah, yang keempat yaitu eksepsi diskualifikator. Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan atau hak untuk mengajukan gugatan atau penggugat salah menentukan tergugat, baik mengenai orangnya ataupun identitasnya. Nah, yang kelima eksepsi gugatan kabur, absurdable. Dikarenakan suatu gugatan itu kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan. Nah, selanjutnya itu eksepsi material, yaitu eksepsi berdasarkan hukum material yang meliputi satu eksepsi dilatoir, belum waktunya diajukan gugatan, yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya nih, alasan gugat belum memenuhi waktu yang ditetapkan undang-undang, belum waktunya diajukan gugatan, atau yang digugat masih bergantung pemeriksaannya. Nah, yang kedua yaitu eksepsi prematoire, yaitu terlambat mengajukan gugatan. Suatu eksepsi yang tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat. Misalnya, gugatan telah lampau waktu, nafkah istri yang terhalang telah terhapus dengan rujukan suami, dan lain sebagainya. Nah, apabila eksepsi terhadap kewenangan ini diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan. Yang ketiga, menyatakan pula bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili
perkara tersebut. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini hingga saat ini diperhitungkan sebanyak berapa juta gitu ya. Nah, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan dapat dimintakan banding atau kasasi. Tetapi apabila eksepsi tersebut tidak diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelum memutus pokok perkara. Yang kedua, menolak eksepsi tergugat tersebut. Yang ketiga yaitu menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara tersebut. Yang keempat yaitu menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. Nah, selanjutnya yaitu replika penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya. Atau bisa juga penggugat berubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat dengan harus sejalan dengan asas audi alteram partem. Kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat dan secara teknis disebut replik. Oleh karena itu, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat. Berikutlah merupakan penjelasan mengenai jawaban-jawaban oleh tergugat yang akan diterima atau ditolak oleh seorang hakim. Oke, selanjutnya itu adalah duplik tergugat. Jadi duplik tergugat adalah itu dilakukan setelah penggugat menyampaikan repliknya. Jadi setelah penggugat menyampaikan repliknya, barulah tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula, yaitu itu tadi duplik itu menanggapinya dengan tadi duplik. Dalam tahap ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Nah, jadi acara replik dan duplik ini adalah dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat atau dianggap cukup oleh hakim. Nah, jadi acara replik dan duplik ini tadi dengan tujuan untuk agar perkara itu sampai pada titik temu. Nah, jadi setelah itu bolehlah dianggap cukup oleh hakim gitu, atau diberhentikan oleh hakim dianggap cukup ya. Nah, apabila acara jawab menjawab ini dianggaplah cukup, namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Nah, tadi kalau emang acara jawab menjawab atau replik dan duplik ini belum sampai pada titik temu, maka dialihkan sampai acara tadi pembuktian. Kemudian selanjutnya itu der den verzet. Nah, der den verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus yang merugikan kepentingannya sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Nah, jadi der den verzet ini adalah artinya perlawanan dari pihak ketiga gitu. Jadi contoh ada tergugat dan penggugat. Nah, den den verzet ini adalah pihak ketiga di luar tadi, yaitu dia melawan karena mungkin ada hal yang merugikan kepentingannya sebelum jadi dalam perkara antara dua tergugat dan penggugat tadi itu mungkin ada hal-hal yang merugikan kepentingan si pihak ketiga tadi, makanya dia mungkin melakukan perlawanan gitu. Nah, der den verzet ini diatur dalam pasal 195A ayat 4 HIR, pasal 206A ayat 6 R.BG. Perbedaannya dengan verzet dan atas perstek ialah bahwa dalam der den verzet yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara tadi.
perbedaannya dengan Verstek itu, Verzet itu dia yang mengajukannya itu si pihak ketiga yang berada di luar perkara, tapi dia ada kepentingan dalam perkara tersebut gitu. Kemudian sedang Verzet as Verstek dilakukan oleh tergugat semula, pihak ketiga yang mengajukan daden Verzet disebut pelawan. Nah, jadi pihak ketiga yang melakukan Verzet itu disebut pelawan. Kemudian penggugat dan tergugat itu disebut terlawan satu dan terlawan dua. Nah, daden Verzet ini dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Alasan-alasan daden Verzet diajukan adalah atas alasan milik murninya pelawan, yaitu bahwa apa yang diperkarakan oleh para terlawan adalah milik pelawan. Alasan pertama karena tadi apa yang diperkarakan, perkara-perkara yang diperkarakan oleh penggugat dan tergugat itu ada sangkut paut si pihak ketiga, makanya pihak ketiga ini melakukan Verzet. Alasan kedua adanya konservatoir beslag sita jaminan atas barang yang diambil oleh pelawan. Nah, ini ada barang yang diambil oleh pelawan, jadi ada jaminan ketika jaminan barang yang jaminannya itu barang itu dapat diambil oleh pihak ketiga tapi masih diperkarakan. Kemudian yang ketiga adanya eksekusi atas barang miliknya pelawan atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan. Nah, adanya eksekusi atas barang milik pelawan atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan. Jadi contoh jadi barang pihak ketiga ini membeli barang di pelawan ini membeli barang di terlawan. Nah, barang tersebut itu dieksekusi atau diperkarakan gitu. Makanya karena pihak pelawan ini membelinya di pihak terlawan, makanya dia melakukan perlawanan. Kemudian adanya eksekusi yang melebihi dari putusan. Yang terakhir adanya daden Verzet atas harta pusaka dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Oke. Jangan lupa subscribe.